Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki Fitriani dengan NIM 1904-2019. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan 14 yaitu tentang pemberdayaan masyarakat miskin, petani, nelayan, dan perempuan di Indonesia. Baiklah, yang akan dibahas tentang pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama, upaya pemberdayaan masyarakat miskin, yang kedua, upaya pemberdayaan petani, yang ketiga, upaya pemberdayaan nelayan, dan yang keempat, upaya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkan dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Tujuan dari pemberdayaan adalah yang pertama, untuk menciptakan masyarakat atau SDM yang berkualitas sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran bisa diperkecil. Yang kedua, untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu yang pertama program BOS atau bantuan operasional sekolah. Program BOS mempunyai tujuan utama untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, yakni 13-16 tahun yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dapat sekolah atau melanjutkan sekolah dengan dana yang diberikan. Kemudian yang kedua, program Raskin, beras untuk masyarakat miskin. Usaha pemerintah dalam rangka program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, salah satunya adalah beras untuk masyarakat miskin atau Raskin. Yang ketiga, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau P2KP, mengacu pada program Bank Dunia. Selanjutnya yang keempat adalah program Keluarga Harapan. Program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan memeriksakan kesehatan serta pemberian makanan bergizi kepada anak-anak usia balita dan ibu hamil atau menyusui. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga. Yang keenam, adanya upaya memberikan bantuan atau subsidi kepada warga yang kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Yang ketujuh, upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga atau masyarakat seperti jalan, listrik, dan lainnya. Dan yang ke-8, penghapusan larangan impor beras. Selanjutnya, upaya pemberdayaan petani, yaitu yang pertama, memberikan motivator kepada para petani agar mampu menyediakan saluran irigasi yang hemat, sehingga tanaman bisa tetap tumbuh meskipun sedang musim kemarau berkepanjangan. Yang kedua, menghimbau petani menggunakan pupuk organik untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Yang ketiga, menghimbau dan mendorong penggunaan alat mesin pertanian agar ketika bekerja semakin terasa lebih ringan. Yang keempat, melakukan sosialisasi terkait pengelolaan lahan pertanian dengan tepat waktu seperti fase penanaman, penumpukan, pemupukan, dan penaburan serta lainnya. Yang kelima, memberikan kebijakan untuk menstabilkan harga berbagai macam hasil petani. Dengan harga yang stabil, para petani bisa menjual hasil panen sesuai dengan standar sehingga akan mendapatkan keuntungan. Dari contoh pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di atas menunjukkan bahwasannya pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan para petani. Dari sini petani diajak untuk beralih dari model tradisional ke modern, sesuai dengan tuntutan zaman. Keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari jumlah panen yang banyak saja, namun juga kualitas panen. Manajemen pengelolaan dan lainnya dengan peningkatan peran pemberdayaan bagi masyarakat petani, diharapkan masyarakat petani akan mampu meningkatkan taraf hidup serta mampu meningkatkan kualitas keluarga dan menjadi lumbung produksi bagi ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, upaya pemberdayaan nelayan, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat nelayan yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.
Oleh sebab itu, untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, terutama para nelayan miskin, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir atau PMP yang dikembangkan secara nasional. Program PMP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Program PMP yang dibentuk oleh pemerintah pusat memberikan dampak yang positif bagi para nelayan miskin di daerah pesisir. Beberapa aspek yang berubah setelah adanya pemberlakuan program ini antara lain seperti aspek pendapatan para nelayan. Kemudian yang kedua, strategi pemberian bantuan peralatan nelayan oleh pemerintah. Yang ketiga, pengembangan akses permodalan. Yang keempat, pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. Yang kelima, pengembangan akses pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu upaya pemberdayaan perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Kemudian, upaya pemberdayaan perempuan yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, pemberian keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berpikir dalam semua lini pembangunan di Indonesia, termasuk dalam pembangunan lingkup hidup. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin, petani, nelayan, dan perempuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.